Hai Bunda Mayora. Ya ampun, OMG. Lama tak jumpa bersama. Lama tak bertemu. Baru kali ini hadir, datang tak diundang, pulang tak diantar. Kangen peluk dong. Guys. Tunggu dulu. Ya guys, tunggu. Kau ini punya banyak sesuatu yang harus di meja hijaukan malam hari ini. Oke. Aku di meja hijau kan. Iya, meja terdakwa. hijaukan. Tersangka. Aku tergugat. Oh my god. Iya. Aku siap di meja hijaukan bersama. Meja hijaukan bersama saya Winona. Winona. Iya, Apa saya sih di sini Winona? saya sebagai hakim. Oke, sepanjang abad tetap menjadi Nona ya. Oke deh. Puan. Oke, saya Puan dan Anda Saya transpuan. Kita sama-sama Puan. Oke. Ya, tapi bukannya transpuan itu masuk kategori LGBT? Transpuan masuk kategori LGBT. Oke. Anda sudah mendeklarasikan diri sebagai seorang transpuan. Oke, I'm transpuan and I'm LGBT. Saya transpuan dan saya LGBT. Apa itu LGBT? Dan Anda tidak khawatir akan stigma, akan penilaian, akan mungkin diskriminasi juga. Banyak ya pertanyaannya. Saya gemas sekali lihat Anda. Kenapa sih kita mesti harus takut sebut LGBT? So, maybe ya, mungkin orang mengatakan kalau LGBT itu produknya luar gitu kan. LGBT produknya liberal gitu ya. Karena kata-katanya L itu lesbi, B itu biseksual, G itu gay, T itu transpuan, kemudian I itu intersex, Q itu queer ya. So, saya berada di T, transgender, and I'm transpuan. Mengapa saya harus takut? So, ini baik. mentang-mentang mau ke Kanada ya, mau ke Toronto ya. Nggak. Kayaknya udah belajar. No way. Gini, Kak. Gitu ya. Kita selesaikan di Merauke. Oh my god, senang sekali spesial di meja hijau kan. Agak sirik, agak cemburu. So, senang sekali di meja hijau kan oleh Winona di podcast kali ini ya. Tapi saya harus tuntaskan dulu ya. LGBT itu kan posisinya berada bagian dalam LGBT dan aku transgender dan aku adalah transpuan. So, kita itu kadang-kadang terstigma, terstereotip, atau kita itu terlalu dimakan oleh sebuah sebutan atau istilah. Kalau kita ngomongin LGBTIQ, itu sudah terlanjur di mata masyarakat atau di mata orang-orang itu LGBT itu sudah terlanjur terstigma. Kenapa? Karena itu bahasanya mereka tidak normal, mereka sakit, mereka itu tidak normal, tidak sakit, dan mereka tuh tidak normal, sakit, penyakit, dan macam-macam gitu kan. Jadi kayak dipandang sebelah mata, dipandang negatif oleh banyak orang hanya berdasarkan asumsi dan persepsi mereka. Nah, nih kira-kira apa maksudmu mengundang aku di meja hijau ini? Ya, kan kebetulan saya juga sebagai aktivis di Komisi Penanggulangan AIDS, yang mana kami bekerja sama juga dengan Yayasan Pelangi Maluku dan juga PKBI. Lembaga-lembaga yang konsen ya untuk bagaimana mendampingi teman-teman. Tapi saya harus membatasi dulu. Kadang-kadang orang selalu menganggap bahwa dirimu bergerak di bidang HIV, kemudian di PKBI, berarti isu LGBT itu sangat dekat dengan isu di sekitar itu. Tapi malam hari ini saya nggak mau membahas tentang kedekatan dengan isu-isu itu, karena itu bagian dari stigma dan stereotip. Tapi ya saya minta kita objektif melihat ini. Iya, maksudnya begini, Bunda Mayora, Ratu Sejagat. Ratu kecantikan sejagat raya. Seperti yang tadi Bunda sampaikannya, LGBT itu seolah-olah tuh kelas masyarakat kelas sekian yang dipandang sebelah mata. Iya kan? Nah, kita perlu memahami dulu deh. Ya sebagai bentuk sosialisasi dan edukasi juga kepada orang punya masyarakat. Setidaknya bisa meminimalisir stigma tersebut dan bisa dijelaskan terkait dengan LGBT itu sendiri,
terus kenapa sih seseorang mungkin bisa berada dalam kelompok ini, LGBT ini? Apakah karena orientasi seksnya yang dianggap itu menyimpang, tidak sesuai dengan norma sosial, bahkan norma agama dan sebagainya. Dan bahkan mungkin teman-teman dari kalangan LGBT juga kan bagian dari kelompok risiko tinggi, ya kan? Oke. Terhadap mungkin penularan HIV. Nah, kemudian apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah itu semua? Oke, Kakak, Saya yang perlu pertama belajar banyak dari Bunda Mayo. saya mau katakan bahwa kita melepaskan seragam semua ya. Kita melepaskan semua persepsi kita terhadap LGBTIQ sendiri ya, LGBT sendiri. Kita harus melepaskan semua stereotip stigma kita, tapi kita mau melihat secara objektif. Kalau saya ngomongin LGBT, saya adalah bagian dari LGBT. Hari ini kakak mungkin hanya berasumsi, kakak mungkin hanya bagian orang yang bekerja di program yang dekat dengan isu yang dekat dengan LGBT, misalnya kakak sebut tadi LGBT itu sangat dekat dengan isu HIV AIDS ya. Itu stereotip, itu stigma. Berarti Tapi saya salah oke, salah dong. menilai itu. Salah. Salahnya Kenapa? di mana? Karena di data sesungguhnya Merakwet sendiri itu orang-orang yang berada atau istilahnya orang-orang yang kategori hari ini terdeteksi paling banyak didapatkan dengan terpapar HIV itu orang-orang hetero, bukan orang-orang LGBT. Artinya bahwa kalau hari ini orang mengatakan LGBT itu sangat dekat dengan HIV, itu stereotip, stigma. Nah, untuk itu saya harus menjelaskan kepada kakak. Pertama, kita harus membedakan gender dan orientasi seksual itu berbeda. Gender adalah laki-laki dan perempuan, tetapi juga ada yang lainnya. Transgender. Itu juga ada transmen, ada transpuan, ada priawan, dan macam-macam lainnya. Bahkan kakak akan ketemu perempuan yang kelihatan maskulin dan dia kelihatan macho. Itu bisa disebut sebagai seorang transmen. Atau mungkin dia nggak mau menyebutkan dirinya sebagai perempuan maskulin atau sebagai seorang buci atau seorang transmen. Tapi dia menyatakan, I am gender non-binary. It's okay and valid. Saya atau kakak akan bertemu dengan laki-laki yang kelihatan maskulin, tetapi secara ekspresi gendernya dia kelihatan feminin. Dia nggak berdandan, tapi dia kelihatan kemayu. Kakak akan menyebutkan dia apa? Dia tetap laki, tapi laki yang feminin. Nah, kalau saya hari ini mendefinisikan diri saya sebagai seorang transpuan, saya ditetapkan gender waktu lahir karena jenis kelamin saya penis, jadi saya langsung dicap laki oleh keluarga, oleh orang tua, bahkan dibentuk menjadi laki. Laki harus maskulin, laki harus bermain bola, laki harus macho. Dan saya dilabeli oleh keluarga. Tetapi pada akhirnya saya menemukan diriku sendiri sebagai seorang transpuan. Kenapa? Saya mendefinisikan diriku, bahkan saya berusaha untuk coming in, menerima diri saya yang secara lahir saya memiliki identitas jenis kelamin saya sebagai seorang, misalnya Indonesia kita kenal kan gendernya hanya 2 karena berdasarkan jenis kelaminnya. Kalau lahir dengan jenis kelamin penis berarti langsung laki, lahir dengan jenis kelamin vagina berarti perempuan. Tetapi fakta lapangan tidak seperti itu. Orang yang terlahir dengan jenis kelamin penis tapi dalam perjalanan menentukan dirinya sebagai perempuan berdasarkan hati nurani, bahkan berdasarkan jiwa dan raganya. Begitupun sebaliknya, ada perempuan yang terlahir sebagai perempuan dengan jenis kelamin vagina tapi dalam perjalanan menentukan dirinya sebagai laki. Contoh ya, misalnya kakak, contohnya apa? Bisa kakak kasih contoh? Aprilia Menganang kan? Ya, Aprilia. Dia perempuan kan dulunya, tetapi pada akhirnya dia menentukan dirinya dan menjadi seorang perempuan, menjadi seorang laki karena intersex gitu. Nah, ini dia kakak, menjadi kesempatan yang berarti supaya kakak jangan berpersepsi, kakak jangan hanya berasumsi. Saya sendiri itu pernah berlayar dalam perjalanan yang panjang.
di titik mana Bunda Mayora ini menemukan sisi di mana ternyata saya ini seorang perempuan. Nah, ini pertanyaan yang sangat berarti. Saya berlayar di waktu yang sangat panjang. Saya berjalan di waktu yang sangat panjang. Sejak kecil, saya terlahir dengan jenis kelamin laki-laki. Dan saya dilabeli laki-laki. Dibentuk. Tapi dalam perjalanan, saya menemukan diri saya sudah berbeda. Saya mengalami stigma, stereotip, diskriminasi yang cukup saya rasakan. Dari kecil saya sudah dianggap laki yang tidak normal, karena feminin. Bayangkan sakitnya, minta ampun. Karena pelabelan itu, terus Anda merasa sangat sakit sekali. Ya, Bun. Sakit menjadi seorang anak laki-laki yang tidak memenuhi standar laki-laki. Artinya bahwa saya laki, tapi saya tidak memenuhi standar sebagai seorang laki-laki. Saya laki yang terlahir dengan identitas sekali, tapi saya tidak memenuhi standar. Artinya saya tidak maskulin. Saya di situ saya mengalami stigma dan stereotip. Saya diam. Saya. Duh. Saya tidak memenuhi standar sebagai seorang laki yang maskulin. Dan Anda merasa sakit ketika Saya mendapatkan stigma stigma, sebagai orang yang tidak diskriminasi. normal. Saya ingat dulu saya jualan roti goreng, saya jualan donat, saya Gimana itu? dipukuli sama orang-orang karena saya nggak berlaku seperti laki yang maskulin. Tapi saya bersyukur bahwa waktu menjawab itu semuanya. Waktu itu saya bersyukur bahwa waktu menjawab semuanya. Artinya bahwa saya dulu juga menjustifikasi diri saya. Saya merasa bahwa benar-benar Tuhan tidak adil. Mengapa Tuhan menciptakan saya dalam keadaan seperti ini ya? Sempat Tapi sempat bertanya. itu sebuah pertanyaan yang bukan hanya saya alami gitu. Banyak orang yang mengalami juga ya. Orang-orang queer seperti saya ya. Artinya bahwa saya tidak memenuhi standar yang diinginkan oleh orang-orang gitu ya. Disitulah stigma dan diskriminasi mulai terasa saya alami. Bayangkan Kak, siapa sih mau hidup dengan stigma dan diskriminasi? Siapa yang mau hidup dengan dihina, dikucilkan gitu kan? Dianggap tidak normal. Tapi itu saya terima. Tapi saya bersyukur bahwa waktu menjawab itu semua, dalam perjalanan waktu, saya akhirnya coming in, saya menerima diri saya sebagai sesuatu yang tidak bersalah gitu ya. Sebagai sesuatu yang bukan, ya dulu kan saya selalu beranggapan bahwa ini kehendakku sendiri atau kehendak siapa gitu kan. Ketika itu saya mengatakan ini kehendakku, saya mencoba untuk berlatih menjadi laki gitu kan. Ini jadi lucu juga ya. Saya itu berlatih loh. Berlatih seperti apa yang jadi orang-orang yang nonton mungkin ya pasti akan mengatakan bahwa dia bohong gitu. Hey, saya berlatih loh menjadi seorang atlet taekwondo, karate. Tetapi apakah saya itu mungkin dalam tanda petik ya, sampai Anda maksudnya itu harus berlatih taekwondo supaya mungkin membuktikan gitu. Membuktikan supaya Anda terlihat maco. Iya, gitu. untuk mendapat validasi gitu, sebagai seorang laki gitu. Tapi ternyata latihan itu gitu. Kak, serius bisa tendang, bisa tendang. pukul, tapi itu nggak mengubah ekspresiku, nggak bisa mengubah hati nuraniku yang bahwa saya adalah seorang perempuan gitu. Tapi kan perempuan kalau ikut sebagai atlet taekwondo ya atau ikut Iya, itu makanya saya bilang. Kan Makanya seperti saya katakan tadi bahwa
kita itu salah kaprah selalu menjustifikasi sesuatu berdasarkan asumsi kita gitu. Jadi kadang-kadang kan orang-orang selalu mengatakan sudahlah, lu kalau kamu seperti itu ya kamu harus. Saya itu kadang-kadang berpikir begini ya, ketika saya coming out sebagai seorang transpuan, kadang-kadang validasi menjadi perempuan itu harus cantik, harus feminin, harus rambutnya lurus, harus alis matanya lentik, harus make up 24 jam, harus putih, harus skincare dan macam-macam. Aduh, ribet. Tapi sebenarnya pada akhirnya saya menemukan bahwa ukuran seorang perempuan itu bukan ukurannya di lipstick gitu ya. Tapi ya kamu harus merasakan, karena kan perempuan itu bukan hanya soal di ekspresi gender aja, tapi rasa gitu. Kan hari ini kan kita ketemu perempuan-perempuan yang maskulin juga kan ada. Belum tentu mereka adalah laki-laki gitu kan. Di pantasan kayaknya Bunda Mayur malam ini Malah beda gitu. keibuan. Hari ini coba make up sedikit tapi nggak kelihatan kan. Iya, aduh tapi alis sudah digambar tadi ya, gambar alis ini yang lama. Nah ini sebentar pasti akan lebih menarik kalau kita bahas kan. Iya, oke. Jadi Anda tidak menyesal setelah pencarian diri itu, setelah tahu siapa diri saya dan teruskan menjadi seorang, mendeklarasikan diri menjadi seorang perempuan, Iya. transpuan, Ya. sorry. Nah, di titik ini sebagai seorang transpuan, pasti kan ada dalam lingkup teman-teman yang lain ya, ada mungkin teman-teman yang juga ada lesbi, gay. Nah, itu bagaimana interaksi sesama teman-teman LGBT? Yang pertama bahwa Kanona perlu kita kasih tahu, Kawinona, kita perlu kasih tahu kepada orang-orang di luar sana bahwa hari ini kita kasih tahu bahwa LGBT mungkin terekam dalam pikiran kalian, terekam dalam pembicaraan kalian itu bahasa yang terstigma. Tapi kali ini kita harus kasih tahu bahwa kita sendiri adalah orang yang sebenarnya ada dan kita tidak jauh. Kita itu dekat dengan kakak, kita dekat dengan bapak, kita dekat dengan mama. Kenapa? Kita hadir bukan karena kita inginkan, tapi kita hadir bukan karena kita buat-buat, tapi karena kita hadir. Jadi Kak, orang itu hanya berasumsi gitu kan, orang hanya berpersepsi. Mungkin itu sumbangannya banyak karena dengar berita, dengar cerita dari orang yang belum tentu tervalidasi oleh orang lainnya langsung. Nah hari ini Kanona spesial, validasinya langsung dari saya gitu. Bahwa artinya bahwa kita nggak pernah minta untuk dilahirkan kayak begini. Kita nggak pernah inginkan. Kanona tahu kan saya berusaha taekwondo, saya berusaha karate, Artinya tapi untuk tetap ada melawan menjadi kayak begini kan. melawan naluri itu. Iya. Iya. Berusaha untuk jadi kayak gitu. Nah saya pernah hidup dalam asrama yang di dalam asrama itu laki-laki semua. Tapi saya nggak tertular menjadi laki-laki. Artinya bahwa ini siapa yang kasih? Ini siapa yang buat? Apa ini hanya sebuah keinginan atau ini sebuah pengaruh karena lingkungan? Kalau pengaruh lingkungan kan saya sudah tertular menjadi laki-laki ketika hidup di seminari banyak laki-lakinya gitu kan. Lucu kan? Tapi ini kembali bahwa perlu kita ingatkan, hari ini kalau kalian hanya berasumsi, hanya mendengarkan cerita dari orang lain, kali ini kamu mendengarkan sumbernya langsung. Saya 32 tahun saya bersiara di dalam kehidupan ini. Kenapa? Kalau banyak teman-teman saya yang hari ini mereka coming out sejak mereka kecil. Tapi saya coming out ketika saya umur 32 tahun. Artinya bahwa proses yang panjang itu saya berusaha untuk berjalan dan menikmati itu. Waktu yang panjang itu saya bersiara. Kenapa? Saya katakan siara karena memang dari kecil saya sudah mengalami stereotip, stigma, diskriminasi. Dan waktu yang panjang itu saya bernegosiasi dengan siapa? Dengan situasi, kondisi, lingkungan. Nah, negosiasi. seperti itu. Jadi yang menariknya bahwa itu kan asumsi. Asumsi itu kan belum tentu benar. Tapi ketika stigma, stereotip dilekatkan kepadaku, apakah saya tinggal diam? Tidak. Saya pun berusaha untuk melakukan sebuah
pertanyaan, who am I? Siapakah aku? Nah, ketika saya mempertanyakan who am I, saya ternyata dilengkapi dengan sebuah kekuatan yang lain gitu ya. Saya mencoba untuk meriset gitu Kak. Yang saya riset, saya temukan kata-kata sakit, penyakit, menular, itu sebenarnya bahasa yang merupakan bahasa stigma stereotype. Tetapi saya ketemukan ternyata WHO itu salah satu lembaga yang diakui oleh dunia sudah mengeluarkan LGBTIQ dari kategori kelompok yang dijustifikasi sebagai penyakit, sebagai orang yang tidak normal. Bahwa WHO mengatakan bahwa LGBTIQ sama dengan perempuan, sama dengan laki-laki, bahkan orang yang normal. Nah, pertanyaan nanti, kan kita pernah tahu bahwa kromosom yang mengakui bahwa yang ada dalam kehidupan atau yang ada dalam diri manusia itu hanya 2, kromosom X dan Y. Nah, itu pun dipatahkan bahwa LGBTIQ mereka yang hadir itu dibentuk oleh kromosom dalam diri pribadi manusia itu beragam. Sehingga ya perlu kita sadari bahwa gue gak pernah minta, kalau saya gak pernah minta untuk dilahirkan kayak begitu. Terus apa yang membuat? Ya genetikku yang ada dalam kromosomku, yang beribu-ribu kromosom, beratus-ratus kromosom untuk membentuk pribadi menjadi orang yang lebih beragam. Maka itu kita gak perlu mengatakan itu tidak normal, itu salah. Tapi kita harus mengaku itu adalah bagian dari keragaman. Keragaman apa? Keragaman gender dan seksualitas. Nah, ini menarik. Mau tahu lagi Kak Nona? Ya, yang tadi Bunda maksud itu maksudnya keragaman seperti apa? Nah, Kak Nona, kan keren ya kalau kita ngomongin keragaman. Kalau kita ngomongin keragaman gender dan seksualitas, artinya bahwa kita nggak berpatokan dalam norma yang disebut dengan heteronormatif. Heteronormatif itu kan kita hanya kenal 2, perempuan dan laki. Nah, tapi kadang-kadang kita juga justifikasi sahabat kita yang bukan hetero gitu kan. Dia nggak normal gitu. Dia salah gitu. Nanti dia bisa sembarang-sembarang. Itu kan salah. Atau gimana, Kanona? Iya, maksudnya begini ya, bundaku sayang. Ini juga dengan kita tidak bisa pungkiri ya, dengan terbukanya arus informasi. Nah, sebenarnya itu kan stigma-stigma itu juga kan muncul karena media-media kan mengangkatnya dan mendefinisikannya ini seperti ini, seperti ini. Nah, seperti kayak ya kita banyak melihatnya informasi berita ketika ada di pekerjaan tertentu ternyata terungkap nih mereka bagian dari LGBT. Terus mereka dihukum dalam tanda petik itu mungkin dikeluarkan dari pekerjaan ketika diketahui bahwa ada yang berbeda. Nah, apakah ini kami juga turut memberikan sumbangsi, kontribusi, menghakimi, melakukan itu dia menarik kepada teman-teman di kelompok ini? Maka itu media itu punya peran penting. Media itu kadang-kadang itu hanya kepentingan kapitalis dan proyeknya. Sehingga isu yang dianggap yang paling seksi, isu tentang kekerasan, isu tentang pelecehan, macam-macam, yang diliputi itu gitu. Maka itu kali ini saya mau katakan bahwa kami LGBT, kami sama dengan orang-orang hetero. Artinya bahwa ketika kita diciptakan atau dilahirkan menjadi anak manusia, kita sama. Artinya bahwa Tuhan letakkan kita itu dengan akal dan budi, mindset, cara berpikir. Kalau hetero juga bisa mengontrol manajemen dorongan seksual, artinya bahwa orang-orang queer seperti saya, orang-orang LGBTIQ seperti saya adalah manusia yang artinya juga bisa mengontrol manajemen dorongan seksualnya. Artinya bahwa kalau kita ngomongin orientasi seksual, itu adalah ruang private. Hari ini Kakak Nona, saya nggak mungkin coming out
Atau saya nggak kasih tahu, Kanon, saya punya orientasi seksual seperti ini. Kenapa? Saya punya ruang private. Kanona juga nggak tanya, Bunda punya orientasi seksual apa? Atau Bunda punya cara nge-seksnya seperti apa gitu kan? Itu kan sangat aneh gitu kan. Nah, kebanyakan orang selalu berasumsi dan memakai asumsinya itu untuk membenarkan apa yang dia dengarkan dari orang, bahkan apa yang dia pikirkan sendiri. Oke. Mungkin dengan banyaknya informasi yang terbuka ya terkait kelompok dari LGBT yang sangat fair sekali. Tetapi juga ketika mungkin contoh ada kasus-kasus seperti beberapa kasus lah internasional. Nah ini kan semakin memperkuat stigma itu bahwa Iya. kelompok ini nih Nah, begini begitu. ini menjadi menarik Kakak kalau kita ngomongin kasus. Hari ini saya bongkar kasus-kasus hetero, berapa orang laki-laki yang perkosa anak-anak perempuan, berapa orang anak-anak atau laki-laki banyak melakukan pelecehan seksual. Kalau hari ini orang masih menjustifikasi hanya karena melihat identitas gender laki-laki atau melihat transpuan atau melihat gay seperti ini, ya objektif dong. Artinya bahwa tidak. Nah, saya contoh ya Kakak, minta maaf sekali. Hari ini Kakak adalah seorang janda. Ya saya ngomong fakta, realita. Kita ngomongin aja, fair ya. Kakak dikatakan janda. Janda itu sudah terstereotip. Janda kembang lah, janda suka godain suaminya orang lah. Nah, sama saya, stigma stereotip apa yang dialami oleh Kakak sebagai seorang perempuan, janda, itu dialami oleh saya sebagai seorang transpuan. Dianggap suka mengganggu laki-laki lah, dianggap suka ngecek sembarang lah. Kita mirip-mirip loh Kakak. Artinya bahwa orang itu suka mensamaratakan misalnya ini ya, contoh disebutnya satu buat semua kena gitu kan. Tuh. Artinya bahwa tidak semua transpuan itu kayak begitu. Oke, transpuan ada yang nakal, tapi tidak semua transpuan nakal. Oke, perempuan semua itu PS, tapi tidak semua perempuan PS. Oke, semua perempuan itu dikatakan perempuan itu pelakor, tapi tidak semua pelakor. Oke, LGBT itu nakal, tapi tidak semua LGBT nakal kok. Maka itu kali ini saya harus mencuci otak orang-orang yang suka memberi stigma dan stereotip. Kita nggak perlu munafik lah. Saya sebut aja. Yang mengharumkan nama Indonesia di luar, di bidang kesenian, siapa? Desainer terkenal siapa Kak Nona kira-kira? Oke. Kayak Ivan Gunawan. Ya. Desainer terkenal siapa kira-kira? Ya. Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Banyak Ivan Gunawan secara karakternya gimana? Ya, Laki ya. laki sih. Tapi Cuma kan agak melambai. ya melambai. It's okay. Terus Oke, mungkin Oscar Lawalata. iya, Oscar Lawalata hari ini saya langsung potong ya. Oscar Lawalata desainer terkenal. Hari ini sudah coming out sebagai seorang transpuan, namanya Asadara. Hasil dari cipta karya karsa rasanya itu dipakai oleh dunia. Desainer terkenal. Jadi hari ini kalau kita munafik ya, kita munafik kalau nggak mengakui teman-teman LGBT. Kita bohong lah. Kita sebut aja di kota Merauke. Berapa banyak penari-penari sanggar yang hari ini mungkin nggak mendefinisikan diri mereka sebagai LGBT atau queer atau nggak apapun. Tapi mereka kelihatan ngelambai ketika menari balada cendrawasih dengan begini-begininya. Artinya bahwa kita nggak perlu memvalidasi mereka, tapi kita harus menghormati bahwa setiap orang itu punya harga. Artinya tubuhku, otoritasku, tubuhku adalah tanggung jawab. Dan artinya kalau dikaitkan itu juga, tadi kan Bunda sendiri sempat menyinggung ya relationship-nya, urusannya dengan Tuhan. Nah itu kembali ke pribadi masing-masing. Urusan dengan Tuhan. Iya. Nah, hari ini kadang-kadang orang selalu menjadi Tuhan untuk menghakimi kami. Orang selalu menjadikan Tuhan untuk menghakimi kami. Tapi saya bersyukur bahwa saya justru menemukan Tuhan dalam kewariaanku. Saya justru menemukan Tuhan dalam ketranspuananku. Kenapa? Selama saya belum coming in, selama saya belum coming out, saya merasa Tuhan tidak adil kok. Mengapa Tuhan kok ciptakan saya seperti kayak gini? Laki tapi ngondek, kemudian laki tapi orientasi seksualnya kok begini gitu kan.
saya merasa lambung vertigo. Tapi ketika saya terima diri, saya hargai diri, saya menerima diri, saya coming in, dan saya menghormati diri saya sebagai bagian dari anugerah. Saya justru lebih, oh Tuhan terima kasih. Selama ini saya salah Tuhan. Selama ini saya salah melihat Engkau. Ternyata Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Meskipun saya transpuan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan. Engkau memberikan kemampuan untuk saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Engkau memberikan hati yang penuh cinta untuk mencintai semua orang tanpa batas. Artinya bahwa Tuhan itu bukan hanya milik orang-orang hetero. Tuhan juga milik kita. Dan Anda merasa diterima di gereja. Saya merasa saya diterima, bahwa saya membuktikan bahwa stigma stereotype itu saya dekonstruksi. Dengan apa? Menunjukkan kualitas hidup yang baik. Hari ini saya hadir di Merauke, tapi di Maumere saya menjadi pejabat publik meskipun hanya di desa. Tetapi ini membuktikan, survei membuktikan bahwa transpuan bisa menjadi pejabat publik. Emberan. Lalu ini kan menarik kan? Dan Anda merasa punya kontribusi terhadap pembangunan, terhadap kemanusiaan, karena saya biasa melihat juga postingan kegiatan-kegiatan sosial yang betul Anda sekali. lakukan. Ya, berarti Anda merasa diterima, dan bagaimana Anda juga punya kontribusi ya terhadap mungkin dunia sosial, kemasyarakatan selama ada di Maumere. Negara Indonesia adalah negara yang punya semboyan. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Artinya bahwa siapapun saya, siapapun kamu, mari kita berkontribusi. Maka itu, identitas saya sebagai seorang transpuan, identitas gender kami sebagai LGBTIQ atau identitas keragaman orientasi seksual, itu nggak membatasi orang untuk berkarya dan bahkan berkontribusi untuk Indonesia. Saya membuktikan sebagai seorang gadis desa, sebagai seorang yang datang dari kampung di Maumere, saya punya kontribusi sebagai anggota BPD yang punya peran penting di desa. Untuk apa? Menyusun anggaran desa, bahkan di dalam pembangunan.